Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Andi Setiawan dengan NPM saya 237588004. Oke, di lab kali ini kita akan mengerjakan lab AWS Elastic Beanstalk, yang dimana overview dari lab ini adalah kita akan mempelajari atau explore mengenai AWS account, yang dimana Elastic Beanstalk Environment dan juga preset for you. Nah, kita akan deploy AWS resource di Elastic Beanstalk Environment. Nah, jadi tujuan aktivitas kita ini adalah untuk memahami bagaimana cara mendeploy aplikasi ke Elastic Beanstalk, sekaligus mengeksplorasi resource AWS yang secara otomatis dibuat oleh Elastic Beanstalk untuk mendukung aplikasi tersebut. Secara garis besar, aktivitas kita ini terbagi menjadi tiga utama, yaitu yang pertama mungkin mengakses environment Elastic Beanstalk yang sudah disediakan, kemudian mendeploy aplikasi sampai agar environment bisa menjalankan aplikasi web. Kemudian yang ketiga, mengeksplorasi resource pendukung seperti EC2 instance, load balancer, dan auto scaling group yang dibuat secara otomatis di Elastic Beanstalk. Nah, oke, kita masuk ke labnya. Nah, di lab kali ini kita masuk ke di sini labnya dalam status running. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini itu kita disuruh untuk membuka service, kemudian Elastic Beanstalk. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke environment. Environment selanjutnya di sini kita disuruh untuk not if you held column is hope. It's starting yet. Nah, jadi statusnya sudah oke. Nah, under the environment name column the choose environment dashboard. Environment name. Oke, selanjutnya kita masuk ke tes yang kedua. Jadi di yang tes yang pertama ini kita hanya ngecek saja kita hanya mengecek status dari Beanstalk ini, dia sudah oke atau belum, dan statusnya itu display HTTP status 404 not found. Nah, kita masuk ke yang tes kedua. Kita disuruh untuk mendownload elastic.zip nya. Setelah download, kita upload dan juga deploy. Upload deploy. Nah, di sini kita pilih file yang barusan kita download.
passwordnya. Langsung kita deploy saja. Oke, sudah berhasil deploy. Kita setelah deploy selesai, kita pilih domain URL, kemudian kita lihat statusnya. Congratulations. Oke, kita tunggu statusnya. Oke, kita tunggu saja. Oke, barusan selesai loadingnya. Nah, di sini kita klik domainnya, muncul seperti ini, yang dimana setelah kita deploy tadi itu menghasilkan web seperti ini. Congratulations. Nah, di sini kita bisa pilih download iOS referensi, aplikasi, dan juga iOS Toolkit. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah back in the Elastic Bensal Console Configuration. Oke, di sini kita disuruh untuk masuk ke konfigurasi, kemudian kita pilih instance traffic and scaling. Di sini, kemudian kita edit. Baik, di bagian ini kita hanya mengecek di bagian networking dan database ini. Kita hanya disuruh untuk mengecek saja. Kemudian kita play. Oke, setelah kita play,
kita akan melanjutkan yang di tugas yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kita disuruh untuk explore AWS resource that supports your application. Nah, kita cari EC2. Selanjutnya kita pilih instansi. Oke, setelah pilih instansi, kita disuruh untuk note that dua that support your application while running booting and containing save the dir names. Oke, di sini kita bisa lihat kita akan mengekspor security group with open port 80. Nah, di sini kita bisa lihat keamanannya, jaringannya, kemudian auto scaling group, ada load balancer. Nah, jadi ini adalah yang ada di EC2 ini. Ada tipe instance, ada tempat peluncuran, ada saving plans, ada host khusus. Nah, di Citra ini ada katalog MEI, ada penyimpanan blok elastis seperti volume, snapshot, jaringan dan keamanan, ada IP elastis, ada grup keamanan, dan juga ada pasangan kunci. Ini kita gunakan bahasa Inggris. Nah, dan ada load balancing, load balancer, ada group target, ada trust storage. Nah, di sini ada auto scaling juga. Baik, di sini saya sudah submit dan skor yang saya dapatkan itu 25/25. Jadi saya sudah berhasil menyelesaikan lab ini dengan sesuai apa yang diperintahkan gitu, sudah memenuhi atau perfect. Nah, jadi mungkin saya ambil kesimpulan dari lab ini itu adalah saya banyak belajar di lab ini, terutama pada pembuatan benchstall dan konsol akses. Di situ saya bisa mengeksplor cara pembuatannya, kemudian cara akses, kemudian seperti dashboardnya, environment name-nya. Kemudian saya bisa deploy application itu ke Elastic Beanstalk, dan juga saya bisa mengekspor AWS resource dan support application. Nah, jadi cukup bermanfaat dari lab ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari lab ini. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.